Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Langsung saja aku akan menceritakan Dokter Jenius Alexei bab 5313. Semua orang di antara hadirin terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka sangat akrab dengan suara ini. Mereka melihat bahwa Alexei yang telah menutup matanya dan beristirahat sekarang membuka matanya dan perlahan berdiri. Melihat ini, Lu Yuxiao berkata dengan cemas, "Kamu, apa yang kamu lakukan sekarang?" Meskipun dia mengatakan dia melakukannya untuk Ling Jian, sebenarnya dia berniat untuk membantu Alexei. Bagaimanapun, dia hanya memfitnah Alexei. Sekarang, itu kompensasi untuk Alexei. Tapi, orang ini bangun saat ini. Para prajurit di bawah panggung juga menggelengkan kepala melihat ekspresi Alexei yang terdiam. Bocah ini gila, tidakkah kamu melihat bahwa Lu Yuxiao melindunginya? Anda tidak tahu bagaimana mengangkat diri sendiri dan melompat keluar sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tak terkalahkan setelah melewati gerbang naga? Lei Hailong memandang Alexei dan berkata dengan ekspresi sarkastik, "Mengapa? Apakah kamu mendapatkan sesuatu setelah berlatih begitu lama?" Bahkan dengan itu, seluruh orang Alexei sedikit seperti naga, dan sisik naga lahir dari permukaan tubuhnya. Melihat ini, Long Xiaoyu dari kuil Tianlong berkata dengan sedikit terkejut, "Energi naga yang sangat kuat, ini lunas. Dia benar-benar memiliki lunas. Itu adalah aura seluruh wilayah laut yang terinspirasi." Oleh itu, dalam sekejap, pusaran 5 warna besar muncul di atas kepala Alexei, berubah menjadi awan energi spiritual seperti corong, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Alexei. Awalnya, Alexei yang tidak memiliki energi spiritual sama sekali, sekarang sedang mendaki. Dalam sekejap mata, itu dikembalikan ke tahap awal alam Qian Kun. Namun, tepat setelah menembus tahap awal alam Qian Kun, awan spiritual 5 warna menghilang. Bukannya dia kekurangan energi spiritual, hanya saja tubuhnya penuh. Meskipun energi naga ini telah memperbaiki banyak meridian dan bahkan dantian untuk Alexei, itu tidak cukup untuk mengembalikannya ke masa kejayaannya. Sekarang, Alexei hanya dapat memulihkan sementara beberapa basis kultivasinya. Matanya sedikit berkedip. Saat ini kekuatan bertarungnya mungkin telah kembali ke tingkat lapisan ke-7 dunia nyata. Dengan bantuan kekuatan Sulao dan Xuan Hanyu, dia bisa mencapai keadaan lapisan surga ke-8. Tampaknya pada dasarnya telah pulih, tetapi pada kenyataannya tidak sama sekali. Untuk Alexei, butuh beberapa waktu untuk pulih ke puncak, lebih jauh ke belakang. Kesenjangan antara ranah dan kekuatan tempur sangat besar dan tidak mudah untuk menembusnya. Dan sekarang semua orang tercengang. Mereka telah melihat terobosan setelah kultivasi, tetapi mereka belum pernah melihat terobosan ke alam semesta tanpa kultivasi. Alexei benar-benar mematahkan pemikiran seni bela diri mereka dan berada di luar akal sehat. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh 4 pasukan tersembunyi memandang Alexei dengan heran. Lei Hailong tercengang ketika dia melihat ini, dan kemudian dia meraung, "Alam Qian Kun? Apa gunanya memulihkan kultivasi ini? Kamu masih pengecut yang pemalu. Tidakkah kamu takut menerima tantangan?" Sedikit berkedip, itu memanjat langsung ke alam semesta yang tampak sangat berlawanan dengan langit. Bahkan di depan kerumunan penjahat sejati, itu tidak cukup untuk ditonton. Alexei menatapnya dengan tatapan kosong dan tiba-tiba mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak berani? Kamu juga layak. Kamu telah membunuh muridku yang merupakan hukuman mati. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Tidakkah kamu berani memberimu wajah?" Untuk sementara, seluruh pulau Longmen mati sunyi. Semua prajurit di bawah panggung memandang monster menatap Alexei. Itu Lei Hailong apa? Naga laut ganas yang membunuh yang sangat kuat dalam satu pukulan. Alexei begitu proaktif padanya. Lu Yuxiao juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak dapat membantu Alexei. Sikap Alexei saat ini di mata 4 tuan rumah tidak diragukan lagi menerima tantangan Lei Hailong. Kalau begitu, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Orang ini terlalu sombong. Tenang, bisakah dia mati?
Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Orang-orang lain di panggung Shenlong juga memandang Alexei dengan ekspresi lucu di wajah mereka, menunggu untuk melihat lelucon itu. Tidak ada yang mengira bahwa Alexei akan menjadi lawan Lei Hailong. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian, Shen Yuan terlalu kosong. Pada saat ini matanya berkedip dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Dan Lei Hailong diejek oleh Alexei, akhirnya tidak tahan lagi. Dia awalnya seorang master yang akan membunuh seseorang jika dia tidak setuju dengan satu kata, tapi dia sedang tidak dalam keadaan baik. Lei Hailong memiliki banyak urat biru menyeramkan yang muncul di sekujur tubuhnya dan meraung. Naga dan harimau ditambahkan ke tubuhnya. Saat berikutnya, hantu berbentuk naga dan hantu berbentuk harimau muncul di sekitar Lei Hailong, dan keduanya hantu muncul dalam sekejap. Auranya tiba-tiba melonjak lagi, samar-samar menembus batasnya sendiri. Kulit Lao Yu Xiao sedikit berubah. Naga laut yang ganas ini baru saja dapat memblokir pedangnya sendiri, tetapi tanpa diduga masih ada backhand. Lei Hailong yang telah menembus negara sekarang, jika dia bertarung melawannya lagi, dia khawatir bahkan dia tidak dapat mengalahkan lawannya. Ling Yusheng menyipitkan matanya sedikit, menggoyangkan kipas lipatnya dengan lembut dan berkata, "Saudara Li, sepertinya kamu benar-benar terstimulasi. Bahkan rahasia tak terucap dari Pulau Hai Huang, naga dan harimau Jeshen telah ditampilkan. Dikatakan bahwa naga ini harimau Jeshen, keterampilan rahasia tertinggi yang diturunkan dari era prasejarah. Sangat sulit untuk dibudidayakan, tetapi setelah dibudidayakan, itu sangat kuat dan Anda dapat meminjam kekuatan naga dan harimau ilahi." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Long Xiaoyu dengan sedikit main-main dan berkata, "Dikatakan bahwa mengolah teknik rahasia ini membutuhkan jiwa dari puluhan juta monster naga dan harimau. Iya, saya tidak tahu apakah ada makhluk surgawi naga di dalamnya. Bagaimana dengan para murid kuil?" Benar saja, pada saat ini wajah Long Xiaoyu sudah muram. Sebelum Lei Hailong alasan mengapa dia tidak menggunakan tambahan naga dan harimau ini juga karena dia khawatir tentang Long Xiaoyu. Tapi sekarang dia putus asa dan satu-satu pikiran di benaknya adalah membunuh Alexei. Saat berikutnya, Lei Hailong menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Sosoknya melintas dan dia muncul di depan Alexei dengan kekuatan naga dan harimau yang mengerikan. Lei Hailong berteriak keras, bentuk ganda naga dan harimau Raja Dewa menghancurkan tinjunya. Hantu naga dan harimau yang dibentuk oleh pengumpulan ribuan naga dan roh harimau langsung meletuskan paksaan bergulir. Semua prajurit tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Mata mereka penuh kengerian. Tepat ketika Lei Hailong meninju, tampaknya ada banyak naga dan harimau yang marah dan gila bergegas ke arah mereka. Pedang Qi Lu Yu Xiao juga secara tidak sadar terpancar, dan pukulan Lei Hailong membuatnya merasakan ancaman hidup dan mati. Tapi pada saat ini Alexei masih mempertahankan ekspresi tenang. Dalam sekejap, tanda tinju naga dan harimau telah tiba di depan Alexei. Tampaknya Alexei berubah menjadi bubuk oleh pukulan yang menantang langit ini di depan mata semua orang. Namun pada saat ini Alexei menggelengkan kepalanya dengan bosan dan berkata, "Ini kepercayaan dirimu? Ini konyol." Saat berikutnya, 3 jejak jiwa samar-samar melintas di mata Alexei. Dan tubuh jiwa itu diubah dan ditampilkan. Merasakan kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya lagi, Alexei tidak bisa menahan senyum puas di sudut mulutnya. Dia menatap bayangan naga dan harimau dan berteriak, "Pemakan jiwa ke langit!" Hantu raksasa dengan pedang panjang dan api yang diselimuti api langsung muncul di depan Alexei. Dan menghadapi naga dan harimau yang tampak menakutkan, tanda tinju dipotong dengan pedang. Dari kemunculan hantu hingga serangan, itu hampir dalam sekejap, dan bahkan tidak ada interval waktu. Itu mendekati ekstrim. Pada saat ini, waktu tampaknya terhenti. Cetakan kepalan tangan naga dan harimau membeku di udara sejenak, tetapi mulai berputar seperti hantu dan kemudian meledak dengan keras. Tanda tinju naga dan harimau yang tampaknya ganas tercabik-cabik oleh pikiran sederhana Alexei. Wajah Lei Hailong berubah liar, matanya bergetar liar, dan dia menatap Alexei dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Dia tahu betapa kuatnya rahasia tersembunyi Pulau Hai Huang ini. Dia melatihnya, memburu dan membunuh ribuan naga dan harimau untuknya dalam 100 tahun terakhir, dan menggunakan cara kejam untuk mengekstrak jiwa mereka
untuk membantunya mengembangkan keterampilan magis ini. Bahkan dalam menghadapi keberadaan satu atau dua yang lebih tinggi dari dirinya, Lei Hailong yakin bahwa dia akan bertarung. Apakah kekuatan tinju yang disempurnakan oleh ribuan jiwa adalah permainan anak-anak? Tapi sayangnya, di depan Alexei itu seperti permainan anak-anak. Alexei berkata dengan ringan, metode mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan tinju ini tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga ini adalah cara yang salah. Kekuatan eksternal datang dan pergi dengan cepat. Lei Hailong mendengar kata-kata itu, pupilnya menyusut. Ini memang celah dalam aksi naga dan harimau, tetapi itu tidak berarti bahwa itu dapat dengan mudah dihancurkan dengan melihat ini. Kecuali orang ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalan transformasi bela diri jiwa dan memiliki kekuatan jiwa untuk mempertahankan hidup. Bahkan pemilik pulau mungkin tidak dapat melakukannya. Jadi bagaimana anak ini bisa sukses? Dia meraung histeris. Wah, aku tidak peduli trik apa yang kamu mainkan. Kamu masih harus mati. Bahkan jika kamu tidak mengandalkan kekuatan naga dan harimau, aku masih bisa menghancurkanmu sampai mati. Suara itu jatuh. Lei Hailong menampar lagi, memanggil. Telapak tangan ini berisi semua jenis perubahan, mengaku sebagai pertempuran dan cuacanya luar biasa. Meskipun tidak sekuat dan menakutkan seperti tinju pemusnah Raja Ilahi yang dilemparkan setelah penambahan naga dan harimau, itu juga merupakan tampilan yang kuat dari kekuatan Lei Hailong. Wajah Alexei tanpa ekspresi, dan ketika dia membalik pergelangan tangannya, pedang panjang hitam pekat muncul di telapak tangannya, dan dia berkata dengan ringan, biarkan kamu melihat sebelum kamu mati apa keterampilan sebenarnya dari seni bela diri jiwa. Seketika berubah menjadi kekuatan jiwa, dituangkan ke dalam pedang jahat di tangannya dan membangkitkan cahaya pedang seperti cahaya bulan. Alexei menebas tanpa ragu-ragu dan pedang itu jatuh di tangannya. Cahaya pedang es bertabrakan dengan jejak telapak tangan Lei Hailong dan dia membiarkannya berubah dalam 1000 cara. Di bawah pedang, inilah ia berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Lei Hailong juga berubah menjadi ketiadaan. Tubuh tersapu oleh cahaya pedang dan seluruh orang dibagi menjadi dua bagian dari tengah tubuh. Dan di detik berikutnya tidak mampu menahan kekuatan. Itu meledak menjadi kabut darah dan bahkan jika jiwanya terhapus, keluar menjadi nutrisi yang ditelan oleh pedang jahat. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih memiliki tampilan kemenangan mengerikan bangga. Hanya di matanya ada ketakutan yang samar tapi tak terhapuskan. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap dan bahkan Tian Jiao dari 4 latar belakang tersembunyi, kecuali Shan Yuan Taishu memandang pemuda acuh tak acuh berlumuran darah di depannya. Semuanya tampak sedikit jelek. Mereka tidak tahu bisakah mereka menghentikan pedang Alexei. Semua prajurit di bawah panggung terdiam. Pada saat ini pikiran mereka kosong, hanya kata-kata yang Alexei katakan sebelum melintasi gerbang naga bergema di telinga mereka. Buka matamu dan lihat aku baik-baik. Apa adalah Tian Jiao? Bunuh naga laut dengan 1 pukulan. 4 bakat tersembunyi itu saja, kan? Lu Yuxiao juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Dia adalah murid paling menonjol dari sekte Lin Tian dalam usia 100 tahun. Harga dirinya dapat dibayangkan. Bahkan jika Alexei melewati gerbang naga barusan, Lu Yuxiao tidak benar-benar mengenalinya Alexei. Tapi sekarang senyum mencela diri sendiri muncul di sudut mulutnya. Ternyata seperti yang dikatakan Alexei, dia sedang duduk di sumur dan memandangi langit. Dia pikir itu tidak mungkin, tapi itu miliknya. Itu tidak berarti bahwa Alexei tidak bisa melakukannya. Dan Ling Jian penuh dengan kebanggaan. Tuannya menunjukkan kekuatan besar. Dia juga merasa terhormat. Alexei melihat sekeliling pada orang-orang di Rising Dragon Stake dan berkata dengan ringan, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Para penjahat dari pasukan tingkat surga semuanya memiliki mata yang berkedip-kedip dan tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sementara para jenius dari 4 kekuatan tersembunyi ada sedikit perang di wajahnya. Namun pada saat ini Shen Yuan Taishu yang tidak pernah berbicara dan sangat pendiam tiba-tiba melintas dan muncul di depan Alexei. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mungkinkah putra Shen Yuan yang legendaris akhirnya akan mengambil tindakan? Beberapa orang menunjukkan tampilan Skander Poroet
Alexei memang cukup menantang dan memiliki modal untuk dibanggakan, tapi sayangnya itu terlalu gila. Gila itu akan membuat orang tidak nyaman, terutama untuk roh jahat seperti Shen Yuan Taisu. Apa yang Alexei tidak tahu adalah bahwa ada orang di luar orang dan ada hari-hari di luar langit. Jadi bagaimana jika Anda mengalahkan Lei Hailong? Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Shen Yuan Taisu. Alexei dan Shen Yuan Taisu saling memandang, matanya berkedip. Dia tahu bahwa sebelum cederanya pulih sepenuhnya, dia bukan lawan Shen Yuan Taisu. Tetapi pada saat ini, menghadapi Shen Yuan Taisu, Alexei tidak ada ketegangan sama sekali. Alasannya sederhana, dia dan Shen Yuan Taisu adalah orang yang sama. Orang-orang seperti mereka suka menantang yang kuat daripada mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Pada saat ini, Shen Yuan terlalu kosong dan berkata, "Namamu, Alexei, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Shen Yuan? Bergabunglah dengan Shen Yuan." Semua orang tidak membuka mulut lebar-lebar dan wajah mereka penuh kejutan. Shen Yuan terlalu imajiner. Bukan hanya dia tidak menantang Alexei, tetapi malah mengundang Alexei untuk bergabung dengan Shen Yuan. Dengan kata lain, bahkan Shen Yuan Taisu mengenali potensi Alexei. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara 4 kekuatan tersembunyi, Shen Yuan adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat. Semua orang tidak tahu banyak tentang Shen Yuan. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mereka yang bisa keluar dari Shen Yuan adalah yang kuat di antara yang kuat. Ini adalah kesempatan satu langkah. Liu Yuxiao, Ling Yusheng, dan yang lainnya semua menatap Alexei dengan kekaguman saat ini. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Terlebih lagi, Shen Yuan berbeda dari sekte biasa. Dan tidak perlu berhenti dari kekuatan saat ini untuk bergabung. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Alexei akan setuju, hanya untuk melihat Alexei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Saya tidak tertarik." Terlebih lagi, ini adalah penolakan yang tidak memberikan wajah terlalu banyak pada Shen Yuan. Semua orang melihat Alexei, mata mereka sedikit merah. Bahkan mereka merasa kasihan dan sakit hati. Wanita bermata emas itu juga sedikit menggelengkan kepalanya. Bakat Alexei, bahkan kecintaannya pada bakat, tapi sayangnya Alexei terlalu sombong. Kesombongan semacam ini terkadang membuat orang kehilangan banyak kesempatan dengan sia-sia. Shen Yuan terlalu kosong dan alisnya juga berkerut. Dia tidak terbiasa ditolak. Semua orang juga memandang Alexei dengan kasihan dan menolak Shen Yuan di depan begitu banyak orang. Alexei tidak tahu malu untuk wajahnya. Jadi bukan hanya manfaatnya yang hilang, saya takut dia harus menanggung murka Shen Yuan Taisu. Temperamen orang sombong tidak terlalu baik. Shen Yuan Taisu menatap Alexei dan berkata, "Bagaimana jika aku membiarkanmu bergabung dengan Shen Yuan?" Dia selalu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Senyum muncul di sudut mulut Alexei dan berkata, "Biarkan aku melayanimu." "Layani aku?" Mata Shen Yuan Taisu berkilat dan berkata, "Apa maksudmu?" Alexei berkata, "Ini sangat sederhana, kalahkan aku." Shen Yuan Taisu mendengar Yan tertegun, lalu tersenyum sedikit dan berkata, "Ini permintaanmu, ingin melawanku? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" Liu Yuxiao juga lega. Sepertinya itu Alexei belum gila ketika harus menolak Shen Yuan Taisu. Dia mencoba untuk menahannya. Dia sengaja bergantung pada selera Shen Yuan Taisu, sehingga bobotnya di hati Shen Yuan Taisu lebih berat. Apalagi Alexei jelas-jelas menggenggam Shen Yuan Taisu kepribadian. Selalu ada desas-desus bahwa Shen Yuan Taisu acuh tak acuh dan pendiam di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang suka berperang. Tetapi pada saat ini mata Alexei tiba-tiba menjadi cerah. "Jika saya berkata, saya benar-benar berpikir saya dapat mengalahkan Anda." Dalam sekejap sepertinya ada embusan angin yang menggulung jiwa semua orang ke awan. Otot semua orang kaku dan ekspresi mereka benar-benar membeku saat mereka melihat Alexei di Rising Dragon Stake. Orang ini, bahkan Shen Yuan Taisu, berani memprovokasi dia. Senyum di wajah Shen Yuan Taisu juga menghilang seketika, dan suasana di seluruh panggung Shenlong juga turun ke titik beku. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik Taizhen menggelengkan kepala serempak. Awalnya, mereka cukup optimis tentang Alexei dan bahkan memiliki ide untuk membawa Alexei ke pasukan Xiyin. Tetapi sekarang, beberapa kekecewaan ini muncul di mata,
dari pria yang kuat. Praktisi seni bela diri tidak hanya harus memiliki bakat, tetapi yang lebih penting memiliki pengetahuan diri. Jika tidak, seberapa bagus bakatnya, itu tidak akan bertahan lama. Di dunia ini, hidup selalu menjadi hal yang paling penting. Alexei, meskipun dia telah menunjukkan bakatnya ke langit sekarang, usianya belum 100 tahun. Dengan karakternya, itu adalah pertanyaan apakah dia bisa hidup sampai 100 tahun. Pada saat ini, Alexei terus berkata, Shen Yuan terlalu kosong. Saya terluka sekarang dan kekuatan saya belum mencapai puncaknya. Jika Anda benar-benar ingin saya mematuhi Anda dapat mengalahkan saya dengan satu gerakan. Bagaimana dengan itu? Jika saya memblokirnya, jika saya berhasil dalam gerakan Anda, maka pertarungan ikan naga ini dianggap sebagai kemenangan saya atas Anda. Jika saya kalah, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana? Pada saat ini, Ling Yusheng mencibir dan berkata, itu di luar kekuatanku sendiri. Ming Xiyin Tianjiao juga menunjukkan sarkasme. Bahkan jika itu adalah langkah, mereka tidak optimis tentang Alexei. Mereka tahu betul seberapa besar kesenjangan antara Alexei dan Shen Yuan Taisu. Belum lagi, sejauh yang mereka tahu, kekuatan Shen Yuan Taisu bahkan tidak lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik setengah langkah Tajian. Para prajurit di antara penonton juga tertawa dan tertawa. Alexei awalnya memiliki kesempatan besar untuk bergabung dengan Shen Yuan, tetapi sebaliknya dia memprovokasi Shen Yuan Taisu dan perlu mengambil langkah Shen Yuan Taisu. Diperkirakan dia akan mati langsung di Rising Dragon Platform kan? Sebuah tangan yang baik benar-benar dihancurkan olehnya. Shen Yuan Taisu berkata tanpa ekspresi, saya tidak memiliki kebiasaan untuk memegang tangan saya. Alexei mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan niat bertarung dan senyum muncul di sudut mulutnya. Ingin membunuh saya dengan satu gerakan. Shen Yuan Taisu, Anda masih saya tidak bisa melakukannya. Di mata Shen Yuan, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba meletus dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Alexei, saya sangat ingin tahu apa itu kepercayaan diri Anda. Namun, saya harap kekuatan Anda dapat sepadan dengan kesombongan Anda. Jika tidak, Anda akan mati. Sekarang, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda memiliki beberapa bakat, tetapi itu jauh dari musuh Shen Yuan Taisu saya. Ledakan keras dan seluruh Seng Long Tai kewalahan. Gemetar hebat, cahaya putih samar tertinggal di permukaan tubuh Shen Yuan Taisu dan napas bergelombang naik ke langit. Pada saat ini, melihat aura Shen Yuan, mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Pada saat ini, Shen Yuan terlalu kosong dan auranya sama sekali tidak berada di bawah seniman bela diri Tajihen yang asli. Selain itu, ada seorang yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan hukum mengalir dalam cahaya putih, membuat Shen Yuan terlalu kosong dan sekarang tampak seperti dewa agung yang membuat orang merasa disembah. Bahkan, pembangkit tenaga dari 4 kekuatan tersembunyi mengicilkan pupil mereka dan diam-diam berkata, putra suci Shen Yuan ini memang layak ditakuti. Anda harus tahu bahwa mereka bukan prajurit biasa. Mereka dapat langsung membunuh keberadaan lapisan kekuatan surgawi Tajihen. Melihat di luar seluruh domain, tidak banyak hal yang bisa membuat mereka merasa cemburu. Dapat dilihat betapa luar biasanya Shen Yuan Taisu. Mereka khawatir beberapa prajurit yang baru saja melangkah ke ranah Tajihen dengan mengandalkan pil obat bukanlah lawan mereka. Wanita bermata emas itu memiliki senyum bangga di sudut mulutnya, dan pada saat yang sama dia menatap Alexei dengan sedikit penyesalan. Dia tahu bahwa Alexei benar-benar membuat marah Shen Yuan, jadi dia pasti akan mati. Alexei mengajukan pembatasan pada satu gerakan. Jadi dia memiliki kesempatan untuk memenangkan Shen Yuan Taisu terlalu naif. Sebagai orang dari Shen Yuan, dia tahu betul bahwa Shen Yuan Taisu menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan mengerikan yang dia miliki. Dan bahkan Ling Jian yang sangat percaya pada Alexei mau tidak mau mengerutkan wajahnya dengan gugup saat ini. Di tangan Shen Yuan Taisu ada pedang panjang yang dikelilingi oleh api putih. Di atas pedang panjang, cahaya hukum bersinar dengan mengesankan. Itu adalah artefak hukum. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya, dan di belakangnya tirai cahaya putih membentuk sepasang sayap.
Alexei melihat imajiner Shen Yuan saat ini dan sedikit terkejut. Gambar ini terlihat agak mirip dengan dewa legendaris. Shen Yuan Taishu seperti dewa yang menghakimi semua makhluk hidup, berdiri di langit menatap Alexei dengan dua api putih menyala di matanya. Kekuatan hukum tak berujung melonjak dan cahaya putih terang memenuhi langit dan bumi, dan setiap sinar cahaya putih tampaknya mengandung energi pedang yang sangat tinggi. Dan seluruh pulau Longmen langsung berubah menjadi dunia pedang. Di bawah panggung Shenlong, para prajurit di antara penonton yang basis kultivasinya tidak mencapai tingkat ke-9 dunia nyata memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka berubah liar dan mereka menutupi hati mereka. Mengandung niat pedang tertinggi, hanya seberkas cahaya membuat mereka merasa seperti ditusuk oleh 10.000 pedang. Pedang berkultivasi di kondisi ini hanyalah yang terakhir.